ma nazala yajma'u bainahuma fa in zagat syamsu qabla ayyartahila salat zuhra summa ikrar. Iya, hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan perjalanan dan beliau melaksanakan sholat jamaah. Oleh karena itu kita apabila sedang melakukan perjalanan boleh juga melakukan sholat jamaah. Kemudian sholat jamaah ini bukan hanya perjalanan saja, misalnya perjalanan boleh sholat jamaah. Karena itu ada syaratnya Mbak. Syarat yang pertama yaitu musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan tadi. Perjalanannya tidak untuk maksiat. Maksudnya ini misalnya kita pulang, lainnya misalnya anak pulang berjudi, kada boleh kita melakukan sholat jamaah. Jadi kita perjalanannya itu harus perjalanan yang bujur-bujur, misalnya tadi hendak mudik, itu boleh melakukan sholat jamaah. Kemudian yang kedua, jarak perjalanannya minimal 64 km. Jadi misalnya di bawah itu kita tidak sah melakukan sholat jamaah. Ada boleh misalnya hendak ke atas Tanjung saja kita sholat jamaah. Itu ada syaratnya, itu ada belum jaraknya itu belum sampai. Nah, yang ketiga tidak boleh makmum dengan orang yang mukim. Misalnya kita tadi hendak pulang ke Banjar Kak. Habis itu di perjalanan ada orang berjamaah, kita hendak umpat berjamaah. Kalau orang yang sholat sempurna tadi kada menjamaah, kita tidak boleh karena beliau itu ada melakukan perjalanan, sedangkan kita kan diberi keringanan untuk menjamaah. Jadi kita tidak boleh ikut dengan orang yang di sana tadi. Kemudian berniat sholat jamaah. Kita harus berniat dulu. Niatnya kita dipelajari di tata cara sholat jamaah. Ya, tata cara sholat jamaah yang pertama berniat ini tata cara sholat jamaah takdim teman-teman. Yang pertama berniat saat sholat zuhur dengan jamak takdim bila dilafalkan yaitu Arabnya ya usolli fardhu zuhri jamak takdim fardhu asyri lillahi ta'ala. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Yang kedua takbiratul ihram. Habis itu kita sholat zuhur 4 rakaat seperti sholat biasa aja, dan itu salam. Ibadah salam kita langsung berdiri. Jangan salam berzikir, kita langsung berdiri. Kada ada jeda antara salam lawan berdiri lagi, kada ada jedanya. Kemudian kita mengerjakan sholat asar. Usolli fardhu asyri rakaat ini jamak takdim. Kalau berzuhri lillahi ta'ala, saya niat sholat asar 4 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Takbiratul ihram pula hanya sholat asar seperti 4 rakaat seperti sholat biasa. Habis itu hanya salam pula. Kemudian hikmahnya, ada yang mau membacakan hikmah sholat jamaah? Untuk Ya Andri, silahkan. hikmah salat jamaah. Salat jamaah merupakan rukhsah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya manakala kita sedang berpergian sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya. Melaksanakan salat secara jamak mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperberat terhadap hamba-Nya karena sekalipun salatnya dikumpulkan dan diringkas tetapi tidak mengurangi pahalanya. Disyariatkan salat jamak
jamaah supaya bangsa tidak berani meninggalkan salat karena ia dapat mengerjakan salat dengan kemudahan. Ya, terima kasih Andri. Jadi hikmah sholat jamaah itu tadi merupakan kemurahan Allah terhadap hambanya apabila kita sedang berpergian atau kita sedang kesulitan. Kemudian sholat jamaah ini mengandung arti bahwa Allah tidak memperberat hambanya. Misalnya kita sedang dalam perjalanan, kadang memperberat, kadang membebani hambanya. Kemudian karena itulah kita tidak berani meninggalkan sholat karena kita sudah diberikan kemudahan. Jadi masa kita meninggalkan sholat yang kita kerjakan. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, apabila tidak ada, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Kesimpulan pelajaran pada hari ini yaitu sholat jamaah adalah merupakan dua sholat wajib yang dikerjakan dalam satu waktu. Macam-macam sholat jamaah ada dua, yaitu jamaah takdim dan jamaah takhir. Syarat-syarat sholat jamaah adalah musafir, jarak perjalanan minimal 80,64 km, tidak boleh makmum dengan orang yang mukim, yang berniat sholat jamaah. Tata cara sholat jamaah adalah dengan berniat, takbiratul ihram, salam, dan kemudian berdiri lagi untuk melaksanakan sholat kedua. Hikmah sholat jamaah adalah sebagai kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya yang sedang bepergian sehingga dapat melaksanakan ibadah secara mudah sesuai dengan kondisinya. Dengan demikian, sholat jamaah dapat membantu umat Islam untuk tetap menjalankan ibadahnya dengan baik. ya, betul sekali Narja. Jadi manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini, kita sholat jamaah ini mengajarkan kemudahan kepada kita, kepada agama kita karena Allah sayang kepada kita. Ketika kita dalam kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita agar ibadah kita akan tetap terjaga. Ya. Untuk tugas akan ibu kirimkan ke grup lokal kalian dan dikumpulkan ke